Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kembali berjumpa bersama SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 di acara Tahsin Quran setiap Jumat pagi. Coba sebelum kita mulai yang kelas 1 angkat tangan. Kelas 1, oke, kelas 1. Kelas 2, coba kelas 2, yang kelas 2 angkat tangannya. Ya, bagus. Kelas 3, coba kelas 3, mana kelas 3? Ya. Kelas 4, coba diangkat tangannya. Oke, bagus sekali. Bisa lihat dari sini ya. Kelas 5, coba kelas 5, angkat tangannya. Oke. Kelas 6, ada kelas 6, coba diangkat tangannya. Baik, bagus. Alhamdulillah, nanti kita akan lanjutkan tahsin Quran kita bersama Ustadz Tartusi. Namun pagi ini agak berbeda karena Bapak Cahyono selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 nanti sambutannya dijadikan satu pukul 9 dalam acara bersama Humas kelas ya. Sehingga pagi ini kita akan langsung tahsin. Baik, langsung saja kepada Ustadz Tartusi, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 yang berbahagia, juga adik-adik siswa-siswi SD Muhammadiyah 3 beserta ayah bunda di rumah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam program Morning Quran Tahsinul Qiraah, yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tentunya hari ini kalian sudah pada mandi adik-adik di rumah ya, sudah pada cantik-cantik, yang putri, yang putra sudah ganteng-ganteng, itu kelihatan sekali itu, subhanallah ya. Tetap semangat tentunya mengikuti program ini hingga selesai nanti adik ya. Baik Bapak Ibu juga adik-adik di rumah, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan surah Al-Bayyinah ya. Surah Al-Bayyinah ini terdiri dari 8 ayat ya, termasuk surat ke-98. Dan juga termasuk golongan Madaniyah ya, surat Madaniyah, bimakna atau maknanya Allah turunkan surat ini di kota Madinah. Alhamdulillah kemarin kita selain Al-Bayyinah kita juga sudah mempelajari, memperbaiki surah Az-Zalzalah dan dilanjutkan dengan Al-Bayyinah, namun waktunya sangat terbatas kemarin ya, hanya baru 3 ayat saja ya. 3 ayat saja. Insyaallah hari ini, pagi hari ini kita lanjutkan dengan ayat yang lain, dan kalau waktunya cukup kita lanjutkan juga dengan surah-surah yang lain. Baik, adik-adik di rumah juga Bapak Ibu Guru, silakan diperhatikan ya adik-adik, silakan dibuka mushafnya ya, juz amma atau Qur'annya silakan. Ya, dibuka surah ke-98 Al-Bayyinah, artinya pembuktian. Sudah ketemu adik-adik? Mantap ya. Perhatikan ya. Kita lanjutkan di ayat ke-4 ya, ayat ke-4. Perhatikan ayat ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma-nya ini tebal apa tipis? Tipis ya. Maka perhatikan, diingatkan lagi, saya akan ulangi, saya akan ingatkan bahwa huruf-huruf tipis dibunyikan dengan rahang tipis. Rahang tipis posisi mulut kita tersenyum. Ya, rahang tebal posisi rahang bawah maju sedikit. Ya, bukan berarti monyong ya, hanya maju sedikit saja untuk rahang tebal. Baik, wama, wa ya, posisi huruf wa ini ketika membunyikan wa ini kita monyong ya, wa, bukan wa tapi wa. Wama, tipisnya tersenyum. Wama itu berapa ketuk? 2 ketuk ya, 2 harokat. Wama tafar, ya, ronya ada tasydid ya. Saya ingatkan lagi bahwa setiap huruf yang bertasydid selalu ada namroh, ada tekanan ya. Wama tafar ya. Tafarraqal ya, lamnya juga ada tasydid. Tafarraqal ladzi, dzinya ada lin ya, dzi apa? Dua harokat ya. Ya mati itu nilainya 2 harokat. Mad ini tanda mad atau tanda panjang. Wa ma tafarraqal ladzina, ya, dhammah tidak akan sempurna tanpa memonyongkan bibir ya. Utul ya, utul ya, perhatikan ada lam sukun. Saya ingatkan lagi bahwa setiap ada lam sukun atau lam mati jangan dipantulkan. Bukan utul tapi utul. Utul ya, hati-hati dek ya. Ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Ya, utul kitab. Kalau berhenti berarti banyak mendapatkan pantulan ya kalau diwakafkan utul kitab ya. Kalau wasol tidak ya. Qalqalanya atau pantulnya tidak berfungsi lagi manakala huruf-huruf qalqalah ini dalam keadaan wasol. Ya, memantul manakala dalam keadaan sukun ataupun mati ya, ataupun diwakafkan. Kemudian illa ya, ada tekanan di situ, illa mim. Hati-hati, ada hukum apa di situ? Ada mim kecil di atas itu. Iqlab ya, maka melebur menjadi mim. Mim ada dengung di situ. Mim ya, mim. Nah, dengungnya iqlab, dengungnya guna, idgham biguna. Ini juga durasinya sama. Ya, durasinya sama dengungnya itu ya. Ya, jangan ada beda. Jadi sama, misalnya 2 harokat ya 2 harokat, 3 harokat ya 3 harokat ya. Mim ba'di ma ya, ma ini juga huruf tipis, bukan ma, ma dengan tersenyum ya. Mim ba'di ma ja ya, janya mad apa itu? Ya, ada mad tabi'i, kemudian depannya ada hamzah, maka ini masuk dalam mad wajib muttasil. Artinya wajib itu wajib dibaca 4 atau 5, tidak boleh dibaca 2. Ini kebalikan daripada mad jaid munfasil. Ya, ini tandanya mad wajib muttasil itu hamzahnya itu satu kata. Tapi kalau mad zaid itu terpisah hamzahnya ya. Ada mad tabi'i kemudian di depannya ada hamzah. Kalau hamzahnya masih satu kata itu namanya mad wajib ya. Artinya wajib dibaca 4 atau 5, tidak boleh dibaca 2. Sedangkan mad jaid ya, itu hamzahnya di kata yang berbeda. Ya, tidak satu kata. Maka ini jaiz itu artinya boleh, maka boleh dibaca 2 atau 4. Begitu ya. Nanti akan kita ketemu juga mad jaiz di surah ini ya. Ini mad wajib muttasil. Ma ja'at humul bayyinah. Ya, ianya ada tekanan. Karena apa? Ada tasydid. Ya, ya. Jangan lupa pokoknya setiap ada huruf yang bertasydid ada namroh, ditekan. Ya, ma ja'at humul bayyinah. Ada lam juga di situ ya, jangan sampai lamnya memantul. Mula ya, tidak ada begitu ya. Mul bayyinah. Hanya jelas ya di akhir kata itu ya, ha. Bayyinah. Nah ya, terasa sekali di dada ini. Baik, kita lanjut. Wama, ini baru mad
jaiz. Karena di depan ada hamzah di lain kata, di kata yang berbeda. Ini boleh dibaca dua. Tetapi untuk kali ini kita samakan saja antara mad wajib dan mad zaid, kita sepakat baca 4 ketuk supaya adik-adik tidak kebingungan ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin ya. Illa ditekan, kemudian liya, ya ada ain sukun di situ. Ingat-ingat, ain ini ada suara tawasud ya, ada suara yang mengalir ya. Liya, liya bukan liya ya, liya. Ah itu seperti hamzah, karena hamzah kan syiddah ya, tertahan. Kalau ini ain ini masih ada aliran sedikit. Liya ya. Nah, seperti itu ya. Kemarin juga sudah saya ingatkan ya. Liya budullaha Khof ini huruf tebal, rahang tebal, sementara di depan sebelum khof itu adalah huruf tipis, maka huruf tipisnya jangan terbawa menjadi tebal, bukan nah, bukan, tapi ya, jadi mimnya tipis. Karena kecenderungannya biasanya kalau di depan ada huruf tebal, kemudian sebelumnya adalah huruf tipis, biasanya huruf tipisnya terbawa menjadi tebal. Ini kecenderungannya, maka selalu saya ingatkan. Ya, ya, tebal, dagu agak terangkat sedikit, ya maju, karena ini termasuk huruf tebal, maka rahang-rahang tebal yang dipakai. Li sui, ini bukan sin, hati-hati, jangan muhlisi, tapi ini huruf sod, ya. Kalau ada yang masih bingung huruf sod, antara huruf sin dengan sod itu, caranya begini. Saya sedikit kasih contoh ya. Tersenyum dulu, bunyikan huruf sis dengan mendesis. Ya, seperti itu. Kemudian ditahan, rahang tebal ini maju sedikit. Ya, tapi bibir tidak monyong banget ya. Ya, langsung tembak so. Dirasakan dari sin tipis itu tiba-tiba begitu rahang kita maju ya terangkat, maka ada karakter tebal muncul di situ, ya kan? Nah itu caranya untuk supaya bidikan shotnya ini dapat, maka latihannya seperti itu ya. Biasanya juga ketika ada huruf tebal di dalam keadaan kasroh atau i itu berubah ya. Ya, contohnya di sini banyak di antara kita di masyarakat kita membaca mukhlisi, ya, bukan mukhlisi. Jadi karakter sodnya hilang tebalnya, berubah makna. Ya ini sangat fatal. Ini termasuk lahan jali, ya. Nanti artinya kesalahan yang fatal akan merubah makna. Mukhlisi, ya, bukan mukhlisi. Mukhlisina lahuddina hunafa. Ya, ini hamzah mempunyai sifat sidah, jadi terputus begitu saja. Hunafa, ya, tidak ada suara di situ. Sidah itu tertahan, lawan daripada rohwah mengalir. Hati-hati ya, sidah itu tertahan, lawan dari rohwah, tidak ada suara lagi di situ, terputus begitu saja. Hunafa, gitu ya. Mukhlisina lahuddina hunafa, ya, biasanya anak-anak berhentinya di situ. Kemudian untuk melanjutkannya hunafa, ini mad apa nih? Mad wajib muttasil. Maka ini dibaca 4 harakat. Hunafa wa yuqimus shalah. Ya, wa yuqi. Hati-hati antara qaf dan kaf ini sedikit sekali jaraknya ya. Kalau qaf ini pangkal lidah, kalau kaf kedepannya sedikit ya. Kaf, qaf ya, qaf. Jadi betul-betul harus ada karakter plok-plok gitu ya. Apa istilahnya kalau di Jawa itu orang Jawa? Nyeklok gitu ya. Nyeklok. Itu harus ada beda antara kaf dan qaf ya. Hunafa wa yuqi bukan wa yuqi. Kalau ki berarti menggunakan kaf ya, sementara yang tertulis adalah qaf ya. Jadi pangkal lidah.
hunafa'a wa yuqimus. Ya, karena shotnya bertasyid maka langsung tembak, ya. Ya, cirinya kalau di depan ada tasyid itu langsung tembak, langsung tempel, ya. Ya, langsung tempel dan ada namroh, ada tekanan, ya. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Wa yu'tuz zakah. Ini zimnya za, bukan zim, ini zai, ya. Zai ini ada memiliki sifat sofir, ya. Sofir itu seperti bunyi bersiul. Jadi kalau zai ini disukunkan, ada siulan situ, ya, itu sofir, memiliki sifat sofir, ya. Az-zakata wa dha, ya, ya. Ya, ada seperti itu, ya, namanya sofir sifatnya, ya. Wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, ya. Hati-hati antara da dengan dzal, ya. Dzal itu membunyikannya ujung lidah kita keluar sedikit, ya, digigit sedikit supaya beda antara dza dengan dal. Dza, ya, ujung lidah, ya, ngintip-ngintip lah sedikit gitu. Dza, ya. Jangan ada beda, jangan beda dengan jangan sama dengan dal atau za. Ya. Nah, itu ada ya sukun, itu tanda mad untuk dua harokat. Dinul qayyimah. Qayyimah, ianya ada tekanan karena ada tasydid. Qayyimah, ya. Lanjut ayat berikutnya. Ini nunnya bertasyid, ini nun bertasyid termasuk dalam hukum idgham bi gunnah, maka didengungkan, ya. Innalladzi ya, jangan sampai zi, karena di masyarakat kita juga ada yang membaca zatus za, ya. Innalladzi, ya, tidak seharusnya begitu, ya. Harus bisa membedakan antara huruf za dan dha, ya. Cirinya lidah kita ketika kita membunyikan za itu keluar sedikit. Dzadzubad. Ya, coba adik-adik latih di rumah, coba yuk. Dzadzubad. Bad dan zal ini bukan qalqalah. Ya, terus memiliki ada tersisa di situ karena za ini memiliki sifat hamas. Dzadzubad. Bad, ada aliran nafas di situ. Untuk bisa mengetahui bahwa huruf itu hamas atau tidak, mulut namanya apa nih? Telapak tangan kita dihadapkan di mulut kita, ada desahan di situ, ya, yang langsung nempel ya, mengalir ke telapak kita. Cirinya dimatikan dulu, zanya terasa kan? Ada angin yang kita rasakan. Itu berarti memiliki sifat hamas. Ya, itu untuk bisa mengetahui bahwa sifat itu memiliki sifat hamas atau tidak. Sebaliknya, kalau dia tidak memiliki sifat hamas, ya, itu tertahan, ya. Ya, bukan itu kan tertahan. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat 6 tadi, ya. Ya. Ya, ininya didengungkan. Innalladzina kafaru bukan kafaru, ya. Dhammah akan sempurna dimonyongkan bibirnya. Kafaru bukan kafaru. Kafaru, ya. Innalladzina kafaru, ya. Terus ayat selanjutnya min, ya, min, ya, nun mati ketemu huruf hamzah berarti hukumnya idhar, maka nunnya dibaca jelas, bukan min tapi min, ya. Min ha ini memiliki sifat hamas, jadi ada aliran nafas yang tersisa. Ahlil kitab, terasa, ya. Min ahlil kitabi wal musyrikin, kin bukan kin, ya, kin dengan tersenyum, ya. Shinnya ini sukun, ya, maka ada desyah di situ. Ya, ini juga memiliki sifat hamas. Ya, ada aliran suara dan ada aliran napas, rokhwah dan hamas ini.
wal musyrikina fi nari jahan, ya. Pakai ha, hati-hati. Jahannunnya bertasydid, maka ini memiliki hukum idgham bi gunnah, didengungkan. Jahannam kho ini huruf tebal, maka yang digunakan adalah rahang tebal. Rahang kita maju. Kho, ya. Kholidi, hati-hati jangan di. Kholidina fiha, ya. Ya, pakai ha. Fiha. Lanjut. Ulaika hum, ya, mim mati ketemu selain mim dan ba, ya, maka tidak boleh ditahan mimnya, ya. Bukan hum, tidak boleh, ya, karena bukan ikhfa safawi atau idgham mim sakin, ya, mim sakin disebut itu juga istilahnya, ya. Jadi ini idhar, termasuk idhar, maka dibaca jelas hum, ya, hum tidak boleh ditahan, ya. Ulaika hum syarrul bariyah, ianya ditahan karena ada tasydid bariyah, ya. Ulaika hum syarrul bariyah, ya. Kemudian ayat berikutnya jazaa'uhum, ketemu lagi ha dan mim sukun, ketemu huruf ain, maka mimnya tidak boleh ditahan. Jaza, ini jim dan za memiliki perbedaan, sifat berbeda juga, ya. Jaza, ya, jangan sampai sama. Za, ya. Za, jazaa'uhum, jazaa'uhum, ya. Ketemu nun mati, di depan nun mati adalah setelahnya adalah huruf dal, maka ini masuk dalam hukum idgham ikhfa, ya. Nunnya disamarkan. Inda rabbanya ada tasydid, maka ditekan. Rabbihim jannat, ya, nunnya ada tasydid juga, maka masuk dalam hukum gunnah, didengungkan. Rabbihim jannatu adnin tajri, dalnya qalqalah, maka ini harus dipantulkan. Ada, ya, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu memantulkan huruf qalqalah, karena memang seharusnya begitu, ya. Adnin ketemu hukum ikhfa, ya. Tanwin ketemu huruf ta, maka tanwinnya dibaca samar. Adnin tajri, ketemu lagi huruf qalqalah, jim, maka jimnya memantul. Tajri, ya. Lanjut, min tahtihal anhar, ya. Min nun mati ketemu huruf ta, ini juga masuk hukum ikhfa, nun matinya disamarkan, ya, tidak boleh dibaca jelas. Lalu bagaimana nun mati supaya disamarkan itu? Caranya, saya ulang lagi, nunnya, lidah kita ketika mengucapkan nun atau tanwin, lidah kita tidak nempel, renggang, ya, mengambang. Ya, mengambang. Min, bukan min, kalau min kan jelas lidahnya nempel. Min tah, ini pakai ha, ya, ha itu di tengah tenggorokan, maka membaca dengan lembut, ya, lembut, ya, tah, dan ada aliran suara rokhwah. Min tah, ya, ada rukhwah di situ. Min tahtihal anhar, ya. Min tahtihal anhar, ya, tahtihal anhar. Ya, kita lanjutkan, ya. Ayat ini benar, ya. Min tahtihal anharu khalidina, ya. Min tahtihal anharu kho ini huruf tebal, maka yang dipakai adalah rahang tebal.
Kholidi, kholidi, bukan kholidi. Hati-hati, kasrah ya, sempurnanya posisi mulut kita dengan tersenyum. Kholidi, bukan kholidi ya. Ya. Min tahtihal anharu khalidina fiha, fiha ya, pakai ha, ya, fiha abada ya, hanya ini mad tabi'i, kemudian di depan mad tabi'i ini ada huruf hamzah, maka ini masuk mad jaiz munfasil ya, dibaca 4 harokat. Fiha abada. Nah, dan ya, ini ada tanwin ya, di atas dan itu double barisnya ya, fathah tain. Itu namanya ketika wakof namanya mad iwad ya, tanwinnya dihilangkan tapi menjadi a, dibaca a biasa. Abada, dua harokat ya, dibaca 2 harokat manakala kita dalam keadaan tanwin wakof atau berhenti. Ya, tanwinnya hilang, kemudian dibaca hamzahnya 2 ketuk atau 2 harokat. Ya. Khalidina fiha abada. Ketuk ya. Ayat terakhir. Radi. Ya, hati-hati. Radi. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa setiap kali huruf isti'la atau huruf tebal, ketika dalam keadaan kasroh biasanya berubah huruf ya. Rodi harusnya rodi ya, dal dot dibaca dal, rodi ya. Ya kan? Banyak di antara kita seperti itu ya. Jadi harusnya dot dalam keadaan kasroh ini dibaca b. Jadi karakter tebalnya masih ada. Tapi kadang berubah huruf rodi ya. Rodi, rodiyallah. Ya, dia telah ridho artinya. Kalau rodi pakai dal, dia telah binasa. Naudzubillah min dzalik. Fatal. Ya. Ya, manakala kita salah mengucap huruf, maknanya juga akan berubah. Ya, fatal sekali. Ini lahan jali, ya, kesalahan yang fatal, yang jelas, ya. Ya, bukan rodi pakai dal tapi robi, ya, ya. Jadi tepi lidah menempel di geraham atas kita, atas kiri, geraham kiri atau geraham kanan. Bo, du, bad. Pada pertemuan lalu kita juga sudah coba makharijul huruf dad, cara membunyikannya ya. Bo, du, bad, rodi. Ya, bukan rodi, bukan dal. Hati-hati, akan merubah makna, kesalahan fatal. Ya. Ya, baik. Radiyallahu anhum pakai ha, anhum ya, radiyallahu anhum, nun mati ketemu ha, maka ini dibaca idhar, nunnya dibaca jelas. Radiyallahu anhum, mim mati ketemu wa, maka mimnya tidak boleh ditahan ya, tidak boleh didengungkan. Anhum wa radu an, ada nun mati kemudian hanya wakof atau dimatikan. An. Jadi hanya tetap terdengar, bukan an. Loh, hanya menjadi hilang kan? Tidak boleh. Jangan sekali-kali menghilangkan satu huruf di dalam tulisan-tulisan di dalam Al-Quran. Ya. An, nah, gitu ya. Ya, kalau dipelankan seperti itu. An, nah. Jadi hanya tetap terdengar. Ya. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman, nun mati ketemu khof, maka ini idhar, nunnya dibaca jelas. Dzalika liman khoshiya rabbah. Pakai shin ya, shinnya jelas ya, seperti kita ngusa ayam, ngusa tikus, sya, shishu, sya ya. Dzalika liman khoshiya rabbah, banyak ada tasydid, maka ada tekanan di situ, ada namroh. Bah, kemudian di huruf terakhir adalah ha, maka bah, ya terasa sekali di getaran di dada, bah, bukan bah, tapi bah, ya harus nampak ya meskipun di huruf terakhir. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia juga ada di rumah.
telah kita selesaikan huruf per huruf ya dari surah Al-Bayyinah ini. Mari kita baca sama-sama. Ini panjang-panjang ayatnya, mau diputus apa mau dilanjut nih? Kalau biasanya anak-anak kecenderungannya lanjut ya Pak ya. Tidak ada putus-putus, karena putus-putus biasanya bingung dia. Ya kan Bu? Biasanya kalau ngajar anak-anak itu, biasanya lanjut meskipun menyuri-nyuri napas gitu. Ya, biasanya gitu kalau anak-anak. Tapi kalau diputus juga tidak apa-apa. Atau gimana? Diputus, ya. Jadi mengikuti saya ya. Yuk kita mulai. Sudah siap suratnya adik-adik dibaca, mushafnya diperhatikan ya. Ya. Fokus lagi, kembali fokus. Halo, diperhatikan. Al-Bayyinah sudah ketemu? Sudah ya, biasanya kalau habis membuka-buka terus berubah lembarannya. Ya, kembali dibuka surat Al-Bayyinah. Sudah siap? Baik. Masih kita gunakan irama nahwan ya. A'udzu billah, begitu nadanya sebegitu. Ya, wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. Ya, berhenti di situ, kembali ke wal musyrikin. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Berhenti di situ. ويؤتوا الزكاة. ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Terus إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. Berhenti di situ, kembali ke min. من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ya, waradu an, itu dua harokat ya, ada waw bertasyid, jangan panjang-panjang. Waradu an dzalika liman khasyiya rabbah.
Masya Allah ya, kurang lebih seperti itu. Nanti dilatih lagi di rumah adik-adik ya, diulang lagi di murojaah, syukur-syukur nanti bisa hafal ya. Karena di sini ada kewajiban ya, lulus kelas 6 harus hafal juz 30 ya. Masya Allah. Jadi ini sekaligus juga adik-adik ya, memperbaiki bacaan-bacaannya, bukan sekedar hafal ya. Karena banyak di antara adik-adik ya, hafal suratnya, tetapi bacaannya belum sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, maka kesempatan inilah adik-adik ya di rumah memperbaiki bacaan, syukur-syukur yang sudah hafal diperhatikan apa-apa yang tadi yang saya sampaikan, mana yang harus panjang, mana yang harus pendek, mana yang harus dengung, mana yang harus memantul ya, itu harus betul-betul diperhatikan sehingga hafalan yang dimiliki oleh adik-adik di rumah itu betul-betul mantap ya, sesuai dengan kaidah tajwid ya. Karena hukum membaca Quran dengan tajwid apa? Wajib ya, wajib. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, adik-adik harus belajar membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid. Baik, Bapak Ibu juga ada adik di rumah. Tanggung ya waktunya. Ya, baik. Kiranya hari ini cukup satu surah saja ya. Insya Allah pekan depan Jumat berikutnya kita lanjutkan dengan surah yang lain. Ya, ada baiknya semata-mata datang dari Allah, ada kekurangannya atas kesalahan saya, mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi tahsin Quran surah Al-Bayyinah. Kalian walaupun di rumah tetap semangat belajar ya. Belajar dan membaca Al-Quran. Semoga kita semua yang hadir di sini di sekolahan, Bapak Ibu guru, karyawan, dan kalian di rumah semua beserta orang tua kalian akan dijadikan menjadi para ahli Al-Quran. Karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jika kita belum bisa mengajarkan, belum bisa, maka kita posisikan diri kita dalam posisi orang yang belajar Al-Qur'an. Maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Demikian untuk tahsin Quran pada hari ini. Insya Allah kita akan sambung di Jumat pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alhu lana imama
gagah Malio boromu milot sak sopo Merapimu angker merebawani Umurmu tansah lumaku Opo kang bisa kok tawake kanggoku Aja disingget ati segaramu Aja disingget sopan santunmu Aja disingget lembah manahmu Aja asring dak rungu saiki Suara-suara cecongkrahan Padudon drengki srei Adigang, adigong, adiguna Hei pramudaku Takono marang leluhurmu Endi kutaku mbiyen Kang duweni ati tentrem Biyen saiki sak lawase Kapethik saking antologi geguritan Truntum Gumelar 2018 Iki omahku Dening Sulistiarini Omah Limas Prasojo Tinggalane wong tua Kang dibangun kanthi linambaran donga keselamatan lan tresna Nadyan katon wis lawas lan kuna nanging ora kalah karo gedhong Susun 5 kang kebak lampu-lampu gumebyar jero lan jaba Iki omahku kang gula mentah aku ngadepi urip kang kebak sarusiku ngukir jiwa ragaku napak dalan-dalan rumpel nyandung lagu tumuju jatine gesang ing pangayomanmu kapethik saking Pagagan nomor 9 sekawan tahun 2019 matur nuwun ingkang carita sonjo-sonjo suka-suka wayang sinawang wayang